الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah semata. Pada hari ini gegap gempita seluruh pelosok negeri di dunia ini mengumandangkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang menandakan pada hari ini adalah kemenangan umat Islam meraih puasanya saumnya selama sebulan. Masyaallah muslimin, hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Acara ini terlaksana karena kerjasama antara Wahda Islamiyah cabang Berikanaya bekerja sama dengan menggandeng dengan jamaah Masjid Syaraf. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إنما أنت ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه. Maka segala bentuk pujian dan sanjungan tertinggi hanya dihaturkan kepada Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang maha besar, Dia yang maha perkasa, hanya Dia yang maha pencipta, Dia yang mengatur segenap urusan di alam semesta ini. Sampai-sampai tidak ada sehelai daun pun yang jatuh terhempas ke bumi, tidak ada satu partikel udara pun, melainkan semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang maha segala-galanya, sehingga tidak ada yang layak dan berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Kepada Rasulnya yang mulia, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan kita sepatutnya tak pernah keluh dan jemu untuk melafazkan salawat dan salam untuk beliau, untuk kerabat, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan kini telah beranjak pergi meninggalkan kita, dan kita tak pernah tahu apakah setelah hari ini masih akan ada lagi Ramadan untuk kita ataukah tidak. Tapi meski Ramadan perlahan pergi, tetapi jejak-jejak tarbiyah dan pembelajaran
masih bersama dengan kita. Jangan sampai kita ikut serta pergi dan menghilang bersamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran paling penting dan fundamental yang diwariskan oleh Ramadan untuk kita semua adalah bahwa rahasia kemenangan, kejayaan dan keberhasilan kita sebagai hamba Allah selalu bermula dari dalam diri kita sendiri, baik sebagai pribadi maupun sebagai umat. Kekuatan rohani dan kekuatan jiwa menjadi salah satu rahasia utama keberhasilan kita melewati siang yang panas dan menggoda dengan berpuasa, melintasi malam yang sejuk dan membuai dengan sujud-sujud yang panjang, menjalani saat demi saatnya dengan tilawah Al-Quran, serta dengan penuh kerelaan kita merogoh kantong kita untuk berbagi kepada sesama. Kekuatan rohani dan jiwa itu sepenuhnya bersumber dari akidah dan keyakinan yang kuat kita, bahwa di penghujung setiap kepayahan berpuasa, menegakkan diri dalam tarawih, salat malam, menahan nafsu bahkan terhadap sesuatu yang halal, dan mengorbankan harta yang dicintai di jalan Allah itu, di penghujungnya di kehidupan akhirat, ada kehidupan akhirat yang kebahagiaan dan kesenangannya tiada lagi akhir dan penghujungnya. Kekuatan rohani dan jiwa itu sepenuhnya bersumber bahwa jika Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sesuatu kepada hamba-hambanya, maka Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman pasti akan tunai di akhirat kelak. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika Ramadan adalah miniatur kehidupan kita, maka darinya kita belajar bahwa kehidupan dunia ini selanjutnya, baik sebagai individu maupun sebagai umat, hanya akan berjaya dan berbahagia saat kita menjalaninya dengan pijakan dan pegangan akidah yang tidak hanya kuat dan kokoh, tetapi juga benar, seperti yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hari-hari dunia yang sementara ini akan selalu dipenuhi dengan ragam ujian dan cobaan, mulai dari ujian dan cobaan yang menyenangkan hingga ujian dan cobaan yang membuat jiwa merana. Hari-hari belakangan ini kita segenap rakyat Indonesia tengah diuji dengan aneka ragam krisis ekonomi yang semakin berat, minyak goreng yang harganya semakin tinggi, bahan bakar yang di sebagian tempat mulai langka dan bahkan juga sudah ikut naik, pajak di beberapa sektor sudah mulai dinaikkan, hutang negara semakin membengkak, korupsi berjamaah yang semakin menjadi biasa, bahkan terorganisir, belum lagi nafsu berkuasa yang semakin lama semakin memuakkan jiwa, penegakan hukum yang tidak jarang tebang pilih dan juga mengguncang rasa keadilan kita. Begitu pula ujian-ujian yang mengusik sisi keberagaman kita sebagai umat Islam di Indonesia. Bagaimana misalnya tauhid yang jelas-jelas termaktub dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dinodai dengan ritual syirik ala pawang hujan di sebuah event internasional yang tidak saja bertentangan dengan tauhid, tapi sama sekali tidak bisa diterima secara saintifik oleh akal sehat. Bagaimanapun juga kita berkewajiban untuk terus memberikan nasihat kepada pemerintah, kepada pemimpin untuk segera berbenah dan bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat. Tapi apakah kebahagiaan jiwa kita harus menunggu hingga semua krisis itu berakhir? Tentu saja tidak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, akidah dan keyakinan kita yang kukuh pada Allah meyakinkan kita bahwa semua yang terjadi, baik maupun buruknya untuk kita, adalah qada dan qadar Allah. Keyakinan tentang takdir Allah inilah yang lalu menuntun kita untuk membulatkan kesabaran dan juga keyakinan kita bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada hikmah dan kebaikan yang tak terduga. Cara hidup seperti inilah yang akan selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bersyukur saat dikaruniai kelapangan
bersabar saat dikaruniai kesempitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu." Betapa mengagumkan urusan kehidupan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya selalu menjadi kebaikan, dan yang seperti itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Jika ia dikaruniai kesenangan, ia akan bersyukur dan itu membawa kebaikan untuknya, dan jika ia ditimpa kesempitan, ia akan bersabar dan itu menjadi kebaikan untuknya. Meskipun kesabaran itu tidak menghapuskan kewajiban untuk memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat mereka." Kaum muslimin yang berbahagia, bukankah juga sudah sering terbukti bahwa potensi dan kelebihan diri kita baru terasah dan berkilau saat ujian kesusahan hadir dalam hidup kita? No pain, no gain, ungkap sebuah pepatah. Tanpa merasakan rasa sakit, tidak akan ada keberhasilan. Banyak peluang justru terbuka nyata pada saat kesulitan hadir menghimpit. Allah Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akidah dan keimanan kita sebagai seorang muslim selain kuat dan kokoh juga haruslah benar dan sahih. Benar dan sahih artinya harus berdasarkan sumber yang benar dan valid, serta dipahami dengan cara dan metode yang sahih, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya, kemudian dipahami dengan cara dan metode yang persis sama dengan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam memahaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wal umur al-muhdatsat, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Maka hendaklah kalian mengikuti jejak sunnahku dan jalan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi hidayah oleh Allah. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Akidah dan keyakinan tidak cukup sekedar kuat, karena akidah yang kuat tapi tidak benar dan tidak sahih hanya melahirkan prinsip pribadi yang sudah jelas salah tapi masih ngotot. Maka validasi ilmu dan informasi itu sangat penting dalam Islam. Bahkan Islamlah satu-satunya agama di alam semesta ini yang dibangun di atas validasi ilmu dan informasi yang kuat. Islam tidak butuh untuk diperjuangkan dengan info-info palsu dan tidak benar. Di zaman medsos hari ini, kita tidak sedikit orang yang bermaksud baik, ingin membuktikan kemuliaan dan kehebatan Islam, atau ingin memperingatkan umat Islam, tetapi dengan menyebarkan informasi-informasi yang palsu yang tidak pernah bisa divalidasi kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu dianggap berdusta jika ia menyampaikan semua yang didengarkannya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akidah dan keyakinan yang kuat dan benar adalah rahasia utama keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Meski jumlah personil dan kekuatan fisik mereka sangat minimal, sisi ekonomi dan finansial mereka sangat terbatas. Iklim teritorial di mana mereka hidup adalah padang pasir yang gersang yang tidak didukung infrastruktur yang memadai. Namun bermodalkan akidah dan keyakinan yang kuat dan benar kepada Allah dan Rasulnya,
Generasi mulia itu berhasil menjebol hingga meruntuhkan dua imperium besar dalam sejarah, yaitu Romawi dan Persia. Allah Ta'ala mengingatkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah, dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dari generasi para sahabat itu kita belajar bahwa akidah yang kokoh dan benar akan memberikan kekuatan yang hakiki bagi setiap kita sebagai individu dan bagi kita sebagai umat untuk wujud menjadi pribadi dan umat yang kuat. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketidakadilan seringkali menjadi pemicu konflik dalam interaksi umat beragama di negeri kita ini. Umat Islam yang sejak awal berdirinya republik ini telah begitu toleran terhadap pihak lain, justru seringkali menjadi korban ketidakadilan. Jika pihak lain dibebaskan dan dibiarkan untuk berbicara apa saja melecehkan Islam, merendahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi atas nama kebebasan berpendapat, maka umat Islam akan divonis intoleran, radikal dan anti hak asasi manusia saat bereaksi menuntut para pelaku pelecehan tersebut. Ketidakadilan memang selalu menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan sosial bernegara, termasuk persoalan terorisme yang masih mengusik hingga kini. Tidak mengherankan jika mendiang mantan Presiden B.J. Habibie rahimahullah pernah menegaskan bahwa perang terhadap teroris harus dimulai dari penanggulangan akar permasalahan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia, yakni kemiskinan dan ketidakadilan. Itulah sebabnya keadilan menjadi salah satu ajaran sentral dalam Islam. Seorang muslim bahkan diperintahkan untuk berlaku adil meski kepada musuh-musuhnya. Keadilan bahkan ditegaskan oleh Allah sebagai jalan yang mendekatkan pada ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Dan janganlah kebencian pada suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, ia lebih mendekatkan kalian pada ketakwaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Para muslimah yang dimuliakan Allah, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita yang meninggalkan jejak penghambaan dan ketaatan kita. Maka pertahankanlah semua kebaikan dan amal soleh yang selama ini Anda kerjakan di bulan Ramadan. Manfaatkan nikmat kebebasan beribadah di negeri ini dengan sebaik-baiknya. Jika Anda belum tahu bahwa saudari-saudari muslimah kita di India sana pada hari-hari ini mengalami tindakan diskriminasi yang luar biasa. Mereka dipaksa untuk menanggalkan hijab muslimahnya jika ingin masuk dalam ruang-ruang sekolah dan pembelajaran formal. Sebagian bahkan dilecehkan di jalan oleh kaum Hindu ekstremis. Maka syukurilah kesempatan yang Allah berikan pada kita di negeri ini. Jangan lupa untuk memperbaiki diri dengan menyediakan waktu untuk belajar Islam lebih dalam. Apalagi jika Anda adalah seorang istri dan seorang ibu. Kewajiban belajar Islam tentu semakin besar di pundak Anda. Setiap kita butuh bekal terbaik untuk pulang menghadap kepada Allah. Waktu kita di dunia tidak akan lama. Belum tentu kita tetap hidup hingga hari esok. Para pemuda dan pemudi Islam, usia muda Anda sama sekali tidak menjadi jaminan hidup Anda masih lama. Karena di hadapan kematian, tua maupun muda bahkan tidak ada bedanya. Kedua-duanya sama-sama berpeluang untuk meninggalkan dunia ini lebih awal. Maka mulailah bertanya pada diri Anda secara jujur, untuk apa sebenarnya aku hadir di dunia ini? Akan kemana setelah ini perjalanan hidupku? Ini adalah soal-soal sederhana yang seringkali kita tersilaukan untuk menjawabnya oleh usia muda yang Allah berikan. Kita seringkali termakan isu bohong bahwa masa muda itu saatnya untuk bersenang-senang. Padahal tidak sedikit anak muda yang bahkan mati mendahului kedua orang tuanya. Perbaikilah kompas dan arah hidup kita selagi Allah masih memberikan kesehatan fisik dan kesempurnaan akal.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Salah satu barometer kokohnya akidah dan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah tatkala kita mampu mencintai sesama saudara kita karena Allah dan juga membenci pula karena Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah." Sesungguhnya cabang keimanan yang paling kokoh adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Saudaraku seiman, kedua tangan memang tak sanggup merangkul semua saudara kita di seluruh belahan dunia. Namun hati yang Allah titipkan dalam dada kita sanggup melakukan itu. Maka rangkullah dengan hati kita seluruh saudara kita seiman dimanapun mereka berada, sebagai tanda benarnya dan kokohnya iman dan tauhid di dalam relung sanubari kita. Jangan lupa untuk terus bertanya pada hati kita masing-masing, masih adakah ruang untuk Al-Aqsa di dalamnya? Masih adakah cinta untuk kiblat pertama kaum muslimin, Al-Aqsa? Masih adakah tangisan hati tatkala melihat saudara-saudara kita di Palestina yang melalui hari-hari mereka dengan penuh kesulitan dan kepayahan? Masih ada kerintihan hati tatkala melihat saudara-saudara kita berjuang melawan Zionis yang terus merengsek masuk ke dalam Al-Quds untuk menghinakan tempat mulia kita itu. Mari kita buktikan hari ini. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Palestina dan Al-Quds tidak akan pernah terlupakan, bahwa Palestina dan Al-Quds tidak akan pernah berjalan sendiri, karena kita semua ada di dalam barisan para penolongnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, termasuk hamba-hamba Allah yang namanya dihapuskan dari daftar penghuni neraka. Semoga kita semua yang duduk bersimpuh di sini, termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang layak dan pantas menerima ampunan Allah Azza wa Jalla. Masyarul muslimin, salah satu indikator utama bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah adalah jika selepas kepergian Ramadan hidup kita tetap langgeng dan istiqamah dalam ibadah, ketaatan dan amal saleh. Maka pertahankanlah ritme-ritme Ramadan yang hidup. Pertahankanlah ritme-ritme Ramadan dalam hidup kita hingga akhir hayat. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah yang sangat mujarab untuk melestarikan semangat Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka shiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan dia berpuasa setahun penuh. Sebelum kita beranjak dan pergi dari tempat ini, mari kita menundukkan jiwa kita, menengadahkan harapan kita, memanjatkan doa-doa terbaik kepada Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, dan memperkenankan doa hamba-hambanya. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang tak henti-hentinya berlumur dosa. Hidup kami dari waktu ke waktu tak luput dari kedurhakaan kepadamu. Tapi kami yakin sepenuh hati, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Maka di pagi yang mulia ini, karuniakanlah untuk kami ampunan dan maaf-Mu ya Rabbana. Karuniakan kepada kami kesempatan untuk selalu bertaubat kepadamu. Jangan Engkau tutup usia kami di dunia ini kecuali dengan keadaan bertaubat, kecuali dalam keadaan bertaubat kepadamu, dan kami diliputi ampunan-Mu ya Rabbana. Ya Allah, karuniakanlah ampunan dan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Ampunilah kepayahan kami untuk menyempurnakan bakti kami kepada mereka ya Rabbana. Jagalah ayah ibu kami yang masih bersama kami. Teguhkan jiwa raga mereka untuk selalu sujud kepadamu hingga akhir hayatnya. Ya Rabbana, muliakan ayah ibu kami yang telah tiada di alam kubur mereka. Liputi mereka dengan ampunan-Mu hingga kami berkumpul dengan mereka di dalam surga-Mu. Ya Rabbana, kami telah mengikrarkan bahwa negeri kami ini meraih kemerdekaannya atas berkat rahmat-Mu ya Allah.
Maka dengan sepenuh hati kami memohon kepadamu ya Allah, jagalah negeri kami ini agar selalu berada dalam naungan rahmat-Mu. Jauhkanlah negeri kami ini dari tangan keji yang ingin menjauhkannya dari rahmat-Mu. Hancurkanlah tangan-tangan keji itu yang selalu bermufakat untuk mengeruk keuntungan dan memperkaya diri serta kelompoknya di balik penderitaan rakyat negeri ini. Hancurkanlah tangan-tangan keji yang selalu bekerja menjauhkan negeri ini dari naungan rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan Maha Perkasa yang tiada tertandingi dan tiada terkalahkan. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami di negeri ini dan untuk seluruh negeri kaum muslimin, para pemimpin yang memimpin kami dengan keadilan dan kasih sayang, para pemimpin yang memimpin kami dengan rasa takut hanya kepadamu, para pemimpin yang selalu bekerja mendekatkan negeri ini kepada rahmat-Mu ya Rabbana. Ya Allah, Ramadan-Mu telah pergi, tetapi kami memohon kepadamu, karuniakan untuk kami bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Terimalah Ramadan kami tahun ini dengan sebaik-baik penerimaan ya Allah. Hanya kepadamu saja kami dapat memohon semua itu dengan sepenuh hati. Ya Allah, karuniakanlah kami keteguhan jiwa dan raga untuk selalu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, dan jangan Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan muslim yang tunduk hanya kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan tanaman bibit. Kami undang kepada Bapak Kasubagteu Muhammad Sarif Esud ke depan untuk menyerahkan bibit kepada masyarakat yang berminat untuk menanam bibit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allah